Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu sekalian, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Pertama, mari kita selalu panjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua, khususnya nikmat iman dan Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, kemarin kita sudah memulai mengkaji tentang zakat fitri. Jadi sudah cukup banyak yang kita kaji mengenai zakat itu, dari definisinya, keutamaannya, hukumnya, hukum orang yang meninggalkannya, syarat-syarat wajibnya, kemudian jenis-jenis harta yang wajib dizakati, dari zakat emas perak, zakat perdagangan, zakat pertanian, zakat binatang ternak, zakat rikas, sampai zakat profesi. Termasuk zakat produktif, kita tidak sudah bahas. Kemudian baru kita membahas siapa saja yang berhak menerima zakat dan siapa saja yang tidak berhak menerima zakat. Dan kemudian kita membahas tentang zakat fitri yang kemarin sudah kita sebut tentang definisinya, hukumnya sudah kita kaji insya Allah. Syarat-syarat wajibnya juga sudah kita kaji, sampai jenis dan kadar zakat fitri ini yang kita kaji. Satu sok lah, cuman permasalahannya satu sok itu berapa? Sampai kadarnya ini. Ada banyak sekali pendapat para ulama itu. Kalau dari Masjid Tarjih 2,5 kilo itu insya Allah sudah anget itu. Sampai di sini. Maka kita lanjutkan beberapa hal yang berkaitan dengan zakat fitri. Nanti kalau habis dan waktunya masih, nanti kita akan membahas apa itu infak, apa itu sedekah, apa perbedaannya. Kemudian kita menutup tema dengan wakaf. Ini juga masih berkaitan dengan harta yang kita keluarkan itu. Bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia, kita mulai dari pertanyaan ini. Bolehkah zakat fitri itu berupa uang seharga kadar zakatnya? Yaitu kadarnya satu sok tadi. Kalau kita bertanya kepada para ulama kita, ternyata ada 3 pendapatnya. Pendapat yang pertama, jumhur. Kalau kita masuk 4 madhab itu madhab jumhur. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah menyebutkan bahwa zakat itu bagian dari ibadah, termasuk zakat fitri. Dan ibadah itu prinsipnya mengikuti apa yang dicontohkan. Nah, yang dicontohkan Rasul ya dengan makanan pokok, gandum, apa itu kurma dan seterusnya tadi. Sehingga ya harus itu berupa makanan pokok itu. Itu pendapat jumhur ulama. Pendapat yang bertolak belakang ya pendapatnya Imam Abu Hanifah di kalangan mazhab 4 itu. Boleh secara mutlak. Pokoknya yang penting senilai satu sak. Umpamanya satu sak itu 2,5 kilo lah kurang lebih gitu ya. 1 kilonya itu
20.000 berarti 20 tambah 20 tambah separuhnya 10, 50.000 umpamanya begitu. Boleh dengan seharga satu sok kurma atau satu sok beras itu. Itu Imam Abu Hanifah. Kalau yang tengah-tengah sebenarnya Imam Ibnu Taimiyah. Dia membolehkan tapi dengan catatan ketika menggunakan uang itu lebih bermanfaat. Jadi ketika yang lebih bermanfaat itu diperbolehkan. Jadi ini ada 3 pendekatan yang berkaitan tentang boleh enggak zakat fitri itu diuangkan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, kalau di fatwanya Muhammadiyah ini termasuk yang membolehkan. MUI juga termasuk fatwanya membolehkan. Kementerian Agama pun juga termasuk yang membolehkan. Tapi kalau mazhab 3 mazhab itu memang termasuk yang tidak membolehkan. Jadi memang ada ikhtilaf lah di kalangan ulama mengenai ini. Ya memang kalau umpamanya bagi yang masih agak ragu-ragu itu memang biasanya menggunakan kaidah al-aslu fil ibadati al-ittiba. Contohnya Nabi itu ya pakai makanan pokok. Kalau berupa uang kan masih ada keraguan sedikit. Mungkin kalau kita masih ragu-ragu sedikit bisa saja panitia ketika mengambil dari muzak itu berupa uang maka nanti dibelikan makanan pokok. Karena memang apa itu zakat mal dengan zakat fitri ini tentunya ada perbedaan pintu. Kalau pintunya sama mengapa ada 2 zakat ini? Kalau zakat fitri ini selain untuk membersihkan orang yang mengeluarkan dari kekurangan ketika puasa, itu juga tu'matan lil masakin, bahasanya begitu. Tu'matan lil masakin, untuk memberi makan orang-orang miskin. Tapi yang seringkali menjadi masalah karena orang miskin itu hanya kita kasih sak kresek rong kresek. Sehingga turai katanya masih banyak sekali. Ini sudah dibagi semuanya tapi turai masih banyak. Akhirnya untuk macam-macam. Kalau menurut saya sebenarnya prinsipnya zakat fitri ini kan tuhratan lis-shaimi, ya kan? Wa tu'matan lil masakin. Tu'matan lil masakin ini kalau kita bisa maksimalkan, ya benar-benar kalau miskinnya sedikit ya dibagi saja itu. Beras yang ada, orang miskinnya berapa? Nah, kalau satu orang miskin dapat rong karung nggak ada masalah. Karena kita ngasihnya sak kresek-kresek, wah cureh banget itu. Akhirnya bingung ini mau kemana. Ya, kalkulatornya itu dipakai. Yang miskin ada 100, artinya berapa kuintal. Ya udah dibagi aja. Nanti per A-nya dapat berapa itu. Tahun lalu dapat 3 kilo per A, sekarang bisa 5 kilo, besok bisa 10 kilo. Ya, bagus sekali itu. Jadi orang miskin tidak hanya 1 hari 2 hari bisa makan, tapi bisa sepekan 2 pekan, bahkan sebulan 2 bulan setelah itu bisa memanfaatkan apa itu makanan pokok. Itu yang mungkin apa itu utama berkaitan tentang penyaluran zakat fitri. Jadi perlu ditambah itu mungkin. Kalau memang ternyata berasnya turah-turah, dibagi semene turai kayak bianget, separuh ternyata. Nah ini berarti pembagiannya itu terlalu sedikit. Maksudnya dibagi dengan pembagian yang lebih besar. Bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan terkait dengan waktu pengeluaran. Kapan zakat fitri itu dikeluarkan? Zakat fitr dikeluarkan pada bulan Ramadan. Kalau belum Ramadan memang belum zakat fitri namanya. Di bulan Ramadan. Dan paling lambat sebelum orang-orang selesai sholat id, yaitu Idul Fitri. Sholat Idul Fitri. Kalau sudah selesai sholatnya, maka disebut sodakotun minas sodakot. Ini termasuk ya sodakot di antara sodakot-sodakot yang lainnya. Maka berubah namanya bukan zakat lagi, tapi menjadi sodakoh. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah
juga termasuk Ad-Daruqutni dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau pernah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memfardukan, mewajibkan zakat al-fitri, zakat fitri itu. Tujuannya ini, tuhratan lis-shaim. Nanti akan kita kaji ini, terkait dengan tema ini. Yang pertama, tuhratan lis-shaim, sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa. Artinya dengan zakat itu, kekurangan-kekurangan dia ketika berpuasa, itu akan tertutup dengan zakat fitri ini. Minallahu warrafaf ini. Wa tu'matan lil masakin. Dan fungsi yang kedua adalah untuk memberikan makanan kepada orang-orang miskin. Ini terkait dengan Allahwi warrafati, akan menyebutkan ini baik berupa ucapan maupun perbuatan yang tentunya melanggar aturan Allah atau yang mengurangi pahala puasa kita. Man addaha qabla sholat. Siapa yang melaksanakan zakat fitri itu sebelum sholat, maksudnya sholat id, faya zakatun makbulatun. Maka itu zakat fitri yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Waman addaha ba'da sholat. Tapi bagi yang melakukannya setelah sholat, yaitu setelah sholat id, faya shadaqatun minas shadaqat. Maka itu namanya sedekah. Seperti sedekah yang lain. Tentunya hadis ini juga menjelaskan bahwa zakat fitri itu keutamaannya jauh lebih tinggi dibandingkan sedekah. Kalau kita lihat sedekah pasti ada pahalanya. Dan orang yang membayar apa itu setelah sholat ini insya Allah nggak dosa. Cuman keutamaannya menjadi berbeda. Dia mestinya mengeluarkan zakat fitri, tapi sekedar mengeluarkan sedekah. Yang berkaitan tentang apa itu orang yang sampai batas waktunya habis baru mengeluarkan zakat. Tapi tentunya itu lebih baik daripada yang sama sekali tidak mengeluarkan zakat. Karena kalau kita pahami hukumnya wajib bagi yang memiliki kemampuan untuk mengeluarkannya. Jadi kalau tidak dilakukan ya berdosa. Pembagian waktu menurut para ulama itu dibagi menjadi 3. Yang pertama waktu jawaz. Jawaz artinya boleh. Waktu kebolehan. Yaitu ketika sudah masuk bulan Ramadan. Jadi kalau sudah tanggal 1, 2 Ramadan, 3 Ramadan mau mengeluarkan zakat fitri itu sudah boleh. Sudah boleh, sudah sah. Artinya zakat fitri sah. Cuman permasalahan kita sekarang kepada siapa? Panitia ini rumahnya. Baru Ramadan, awal-awal Ramadan biasanya belum siap panitianya. Tapi secara hukum boleh. Karena sudah masuk bulan Ramadan. Yang kedua waktu sunnah atau waktu utama. Ini waktu sunnah ini maksudnya bukan sunnah di bawahnya wajib ya. Sunnah ini yang paling utama, paling baik. Paling baik atau paling utama itu sehari atau 2 hari sebelum hari raya. Dan ada waktu wajib. Mengapa disebut wajib? Karena waktu hampir habis. Nah, wajib segera dikeluarkan. Nanti kalau tidak dikeluarkan, hilang nanti zakatnya itu. Apa itu zakatnya? Kalau melakukannya setelah sholat, nanti tinggal disebut sedekah saja. Itu apa itu boleh, ada waktu utama dan waktu harus. Yang paling baik ya yang nomor 2 itu. Sehari 2 hari sebelum hari raya. Mengapa? Karena ternyata yang dicontohkan di zaman sahabat juga begitu. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anha dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yu'tiha alladzina yaqbalunaha. Menyerahkan zakat fitri kepada mereka yang menerimanya. Wa kanu yu'tuna qoblal fitri, dan mereka para sahabat menyerahkan zakat fitri itu qoblal fitri sebelum apa itu salat fitri atau Idul Fitri biyaumin au yaumaini, sehari atau 2 hari sebelumnya.
Kalau biasanya kita ya sehari sebelumnya. Tanggal kalau di Muhammadiyah ya insya Allah jelas ya. Kalau hanya tanggal 29 ya nanti tanggal 29 sudah membagi. Bisa saja mungkin di yaumin au yaumin pada waktu itu karena belum diketahui Ramadan itu tanggal 29 hari atau 30 hari, ya 29 hari itu sudah dikeluarkan. Kok ternyata besok masih 30 hari, ya berarti 2 hari sebelum salat Idul Fitri. Tapi kalau ternyata Ramadan cuma 29 hari, ya berarti memang besok sudah Idul Fitri. Jadi kira-kira mungkin tepatnya biasanya dikeluarkan pada tanggal 29 Ramadan. Tapi Ramadan kadang-kadang 29, kadang-kadang 30. Nah kalau 29 berarti 1 hari sebelumnya. Karena besok baru. Kalau tak sampai 30 berarti 2 hari sebelumnya. Tapi kalau Muhammadiyah sekarang dengan ilmu hisabnya, maka kita bisa menentukan sehari sebelumnya itu kapan. Kalau Ramadan 30 hari ya tanggal 30-nya. Kalau Ramadan 29 hari ya tanggal 29-nya itu. Yang menarik dalam Munas Tarjih terakhir kan yang digaungkan adalah KHGT itu ya. Kalender Hijriah Global Tunggal. Kalender Hijriah karena memang menggunakan tahun Hijri. Dimulai tetap dengan apa itu awalnya itu hijrahnya Rasul. Global karena ini diinginkan berlaku seluruh dunia. Karena saat ini kalau kalender Masehi kita itu sama. Kita ke Australia, kita ke Amerika, kita ke Afrika, itu kalendernya sama. Tapi kalau di kalangan umat Islam, kok jangankan kita dengan yang lain-lain, se-Indonesia saja bisa beda-beda. Hari ini, tahun ini kalendernya kita berapa? Ramadannya 29 atau 30? Masih belum bisa dipastikan. Sehingga kalender kita itu belum bisa disatukan. Sehingga punya visi bagaimana menyatukan kalender kita ini. Tunggal itu maksudnya ya mudah-mudahan nanti di dunia Islam ini hanya satu itu. Seperti kalender Masehi itu. Kita beli kalender di Amerika, digunakan Indonesia, podo itu. Tanggal ini hari ini tanggal 7 September ya? 6 atau 7? 6 ya? Tanggal 6 September di Amerika ya bahasanya hari ini ya tanggal 6 September. Kira-kira begitu. Jamnya memang beda ya. Itu tapi kurang lebih seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, kembali lagi ke sini. Jadi biyaumin au yaumaini. Sehari atau 2 hari sebelum sholat Id itu didirikan. Sehingga ya tuntunannya seperti ini yang dicontohkan di zaman Rasul seperti ini. Pertanyaan selanjutnya, kalau muzaki, artinya yang mengeluarkan zakat fitri itu sudah mengeluarkan sebelum sholat Id, namun panitianya terlambat membagikannya, setelah sholat Id baru dibagikan. Ini ada pertanyaan. Jadi saya juga ngumpul-ngumpul ke pertanyaan di antara yang pernah masuk pertanyaan itu, muzaki kita yang berzakat sudah mengeluarkan sehari sebelumnya sudah dikeluarkan, pagi harinya, sore harinya itu sudah tanggal 30 Ramadannya mamanya dikeluarkan. Tapi sampai sholat Id itu berasnya masih numpuk, belum dibagikan oleh panitianya. Pripun itu? Apakah zakatnya sah atau tidak? Nah, ini pertanyaan tegasnya di situ tentunya. Tentunya ada catatan yang saya sampaikan. Memahami hadisnya. Zakat fitri memang harus sudah sampai kepada mustahik sebelum sholat Id. Karena filosofinya bapak-bapak, ibu-ibu, mengapa para sahabat dulu sehari 2 hari sebelum sholat Id sudah dikeluarkan? Karena memang supaya Idul Fitri itu benar-benar hari rayanya untuk seluruh umat Islam tanpa kecuali termasuk mereka yang miskin. Karena kalau hari itu habis sholat baru dibagikan, itu yang mau sholat itu mikir-mikir, aku ini ora kerja, somangan pora iki.
Nah, karena orang miskin itu kan begitu. Satu hari kerja kan untuk hari itu kan berarti begitu karena miskinnya itu. Ya, jadi satu hari tidak kerja itu mikir aku ini sedino berarti tidak kerja, kiranya pekerjaan dia. Tapi ketika sorenya kemarin sudah mendapatkannya itu pagi-pagi datang itu alhamdulillah di rumah sudah banyak makanan sehingga tidak perlu khawatir seperti itu. Itu filosofinya dari zakat fitri dikeluarkan sehari atau dua hari sebelumnya. Maka memang ya mestinya sebelum sholat itu sudah dibagikan. Nah, syukur-syukur kemarin sorenya, kemarin siangnya itu sudah mendapatkannya. Ini menjadikan mereka sudah nyaman, besok sholat idnya sudah tidak mikir-mikir lagi. Nah, ketika muzaki sudah mengeluarkannya sebelum sholat id kepada panitia, maka muzaki sudah sah zakat fitrinya. Insya Allah bagi muzaki sudah selesai. Karena tugasnya muzaki tadi dia mengeluarkan zakat itu sebelum dia sholat. Jadi muzaki sudah mengerjakannya sesuai dengan aturan agama, maka zakat fitrinya si muzaki tadi sudah sah. Kemudian setelah penyerahan itu tanggung jawab berpindah kepada panitia zakat fitri tadi. Nah, itu. Jadi di sini menjadi tugas atau beban dari panitia. Tanggung jawab amanah yang diberikan dari muzaki kepada panitia. Nah, untuk panitia ini saya gambarkan dua macam lah. Kalau terlambat membagikannya itu karena teledor, ya memang ogah-ogahan, teledor, maka itu disebut panitia yang tidak amanah. Ya tentunya urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak amanah dengan apa itu yang diberikan dari muzaki untuk diberikan sebelum sholat, ternyata dia teledor, nggak mau, males, terus baru sholat ciketer bahasa begitu. Nah, itu berarti tidak amanah. Namun apabila ada udzur syar'i atau kesulitan yang luar biasa dari pihak panitianya, maka insya Allah itu tetap sah dan panitia pun juga disebut tetap amanah, bukan orang yang khianah. Contoh umpamanya sudah ada komunikasi mau dibagikan ke suatu tempat, apalagi kalau di Indonesia itu banyak pulau gitu ya. Ya pulau sebelah sudah ada komunikasi. Tapi begitu beras mau dikirim itu pas lautnya pasang atau ombaknya besar. Ini menurut apa itu perkiraan cuaca, ini nggak bisa dilewati ini. Terpaksa mandek dulu. Sudah ada komunikasi. Tapi yang tidak ada komunikasi, berasnya sudah siap kita kirim karena lautnya baru apa itu ombaknya berbesar. Insya Allah kita tunda sampai nanti ombaknya berhenti. Itu sudah ada komunikasi, itu berarti insya Allah sudah tidak ada masalah karena keterlambatan ini ada udurnya. Tapi kalau keteledoran lah itu berarti panitianya yang kurang amanah. Karena setiap tahun melakukannya, maka kalau terjadi keterlambatan mungkin ada sesuatu menjadi terlambat itu ya. Hendaknya pada tahun belakangnya harus mencari solusi. Begitu nanti bagaimana solusinya? Atau mungkin yang sana mungkin beberapa hari sebelumnya sudah disiapkan untuk berjaga-jaga dan seterusnya. Umpamanya itu perlu lakukan oleh para panitia. Tapi bagi panitia ada dua tadi. Kalau memang keteledoran, ya berarti tidak amanah. Tanggung jawabnya nanti di hadapan Allah. Tapi kalau memang karena ada udzur syar'i, insya Allah panitia pun juga benar-benar amanah karena memang ada uzur. Jadi insya Allah muzakinya nggak aman karena sudah begitu menyerahkan itu menjadi aman. Maka selalu saya katakan termasuk zakat mal. Ketika muzaki menyerahkan kepada lembaga zakat itu memudahkan muzaki. Wes gampang tur sah. Maka saya selalu menyampaikan memotivasi zakat mal kita itu kita serahkan ke lembaga zakat. Kalau Muhammad itu lazismu lah. Kita kumpulkan harta kita itu di zakat-zakat kita di lazismu. Kalaupun mungkin ada satu dua paling tetangga paling dekat sehingga ya mulai monggo lah sebagian dikasihkan, tapi tentunya utamanya dimasukkan ke lazismu. Supaya apa? Supaya nanti bisa merata. Karena kalau dilakukan di lazismu juga sudah mendata siapa yang berhak menerima zakat, itu nanti insya Allah lebih merata. Karena kalau sendiri-sendiri itu bisa saja ada orang miskin mendapat zakat dari
20 orang kaya itu. Tapi yang satunya hanya 1-2 orang kaya. Yang lainnya malah karena jauh dari apa itu kampung, mungkin pojokan sana sudah males kabeh, akhirnya nggak pernah dapat yang bagian-bagian yang tidak strategis itu jauh dari tempat. Itulah. Tapi dengan diberikan kepada lembaga yang amanah dan profesional, insya Allah seperti lazismu, insya Allah nanti pembagiannya bisa lebih merata. Dan resikonya kalau muzakinya itu mengeluarkan ternyata bukan yang berhak menerima zakat, maka zakatnya tidak sah. Rumangsane kae wis yo tak kei. Berarti ternyata dia termasuk yang belum berhak menerima zakat. Ini berarti zakat kita belum sah. Rumangsane wis sah, tapi belum sah. Karena tidak memenuhi syarat. Apalagi kalau kita orang awam nggak tahu mana persyaratan itu sudah masuk atau tidak, kan ragu-ragu. Itu nanti daripada mamang pada resiko apa itu tidak sahnya ada. Contoh kalau di televisi itu orang yang zakatnya itu mungkin miliaran itu ya, di rumah itu membuka nih. Kita mau besok mau mengeluarkan zakat, ini orang yang mau menerima zakat itu wantri itu ya. Kadang-kadang belum karuan loh itu. Yang itu ngantri tapi kerincing-kerincing gelangnya itu ya. Pit montore bareng NMAX gitu. Itu kan tapi masih ikut ngantri lima zakat. Walau alam itu termasuk tidak itu walau alam nggak tahu. Maka dimasukkan ke lembaga zakat itu muzakinya juga mudah dan sudah sah di situ, tanggung jawabnya berpindah kepada amil zakatnya. Itulah apa itu yang berkaitan dengan cara kita membagikan zakat. Lalu siapa penerima zakat fitri yang juga menarik untuk kita kaji, Bapak-bapak? Menurut jenengan, penerima zakat mal dengan zakat fitri itu podo apa ora? Beda ya. Coba kalau kita lihat bagaimana pendapat para ulama mengenai penerima zakat fitri. Ternyata memang benar ada yang mengatakan seperti yang tadi sudah disebut, beda. Tapi ternyata di kalangan ulama juga terjadi perbedaan. Yang pertama, bahkan ini jumhur yang berhak menerima zakat fitri itu 8 asnaf seperti zakat mal. Nah, ini jumhur loh ini. Maka saya sering katakan ada yang pernah datang, ini saya punya sedikit cerita. Di kampung atau di cabang saya dulu ada ustadz gitu ya, yang kira-kira menyampaikan di masjid-masjid daerah kita, di ranting-ranting kita, itu bahwa sholat taraweh 4 rakaat itu enggak sah. Sholat taraweh itu ya 2-2, 4-4 itu enggak sah. Sehingga ranting-ranting kita itu resah. Sehingga bertanya kepada cabang, ini suaranya dia enggak sah itat katanya gini-gini. Jadi masyarakat kan bingung itu. Akhirnya sama PCM, sama PCM, akhirnya saya diminta untuk membuat selebaran. Untuk membuat tulisan singkat terkait dengan sholat tarawih. Di situ intinya saya sebutkan hadis-hadisnya termasuk pendapat ulama dan intinya ada beberapa cara yang bisa dikerjakan dalam melaksanakan sholat tarawih. Di antaranya 2-2 dan juga 4 dengan alasan yang saya sampaikan cukup banyak. Nah itu setelah jadi, satu lembar itu disebarkan ke ranting-ranting. Apa yang terjadi? Saya dikunjungi oleh ustadz itu tadi. Ngejak diskusi. Ustadz, kita pengen diskusi tentang sholat itu. Dan kelihatannya memang yang menyampaikan itu. Pertama yang beliau berikan ke saya itu kitab yang disusun oleh Syekh Utsaimin yang menyebutkan di situ la aslalah. Jadi memang beliau termasuk yang tidak merekomendasikan sholat 4 rakaat tarawih itu. Waktu itu beliau mengatakan, Ustadz, menurut Ustadz, kalau banyak ulama mengatakan A, kemudian hanya ada 1-2
ulama yang mengatakan B, itu jenengan ikut yang banyak atau ikut yang hanya 1-2 itu? Pertanyaannya langsung begitu. Jadi kita memahami yang 2-2 itu banyak, sing papat iki kira-kira guru Muhammadiyah tok lah kira gitu lah. Intinya arep ngono kuwi jane. Jenengan pripun jawabnya? Saya jawabnya begini, Ustaz, di Muhammadiyah itu tidak melihat banyak atau sedikitnya yang berpendapat. Tapi yang dilihat itu adalah kekuatan dalilnya, kekuatan argumentasinya. Kalau argumentasinya kuat, dalilnya kuat, itu pendapat banyak orang, alhamdulillah. Itu berarti jumhurnya memang dalil dan argumentasinya kuat. Tapi kalau kita meyakini bahwa dalil yang lebih kuat itu yang ini, sementara kebanyakan tidak mengikuti, kita menghargai yang lain, tapi kita tetap berpegang kepada dalil, kekuatan dalil dan argumentasi, bukan banyak-banyakan orang. Itu jawaban saya seperti itu. Di Muhammadiyah seperti itu, Ustaz. Tapi saya balik, karena beliau itu kan bukunya Syekh Utsaimin. Saya tanya, Ustaz, jenengan sholatnya berapa rakaat? 11 rakaat. Berarti jenengan tidak konsisten dengan Syekh Utsaimin. Dia sholatnya 23 rakaat itu. Saya kira di Mekah dia kan berapa? 23 rakaat kan? Memang kalau di seluruh dunia kira-kira sing 11 kalau 23 rakaat itu banyak yang 23. Termasuk di Mekah itu juga 23. Jenengan berarti sudah tidak konsisten. Ini memegang kitabnya Syekh Utsaimin untuk menyalahkan yang 4, tapi jenengan pakai 11. Padahal Syekh Utsaimin sholatnya 23. Loh. Jenengan pripun? Balik aja. Rada bingung sih. Itu saya sampaikan. Ustaz, yang menyebut 4-4 itu sah, salah satu cara, itu bukan Muhammadiyah. Jangan baca risalah sholat tarawihnya, Qiyamu Ramadannya Syekh Nasiruddin Al-Albani. Beliau menyebutkan ada 6 cara yang bisa dilakukan dan semuanya 11, tapi ada 1-2 yang 13. Yang 13 itu kalau kita lihat, yang 2 itu rak'ataini khafifataini. Jadi tambah 2 rakaat yang ringan, kemudian 11. Maka ada riwayat 11, ada riwayat 13. Itu yang disampaikan 6 cara yang disusun oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Itu monggo. Salah satunya yang beliau rekomendasikan yaitu dengan cara 4-4-3. Saya katakan itu. Kemudian apa itu saya tutup? Ustaz, kalau di kita itu, ini kan perkara itu khilafiyah, ini furu'iyah. Mestinya kita sebagai bagian yang memahami hukum, tahu ada perbedaan dan ini masalah khilafiyah, bukan masalah prinsip pokok-pokok agama. Maka mestinya kalau ada perbedaan itu saling menghargai, tidak perlu saling mendiskreditkan. Kita juga akan mengatakan sing dua-dua enggak sah. Sing 4-4 yang sah, enggak begitu, tapi karena ada dalilnya semuanya ya kita sampaikan, berarti 2-2 itu juga bisa dilakukan, 4-4 itu juga bisa dilakukan. Saya juga pernah dikejar, lah papat-papat karo loro-loro apa endi? Nganggur sithik bener apa nggih? Ini pas ndelalah ketemu ngeten iki. Saya katakan begini. Rasulullah itu seringkali antara yang beliau perintahkan dengan yang beliau lakukan itu berbeda. Berbeda itu bukan dalam arti beliau itu tidak jujur dan lain-lain, tidak, tapi tujuannya untuk memudahkan umatnya. Saya contohkan terkait dengan udhiyah. Apa sabda Rasul? 1 kambing cukup untuk 1 keluarga. Berapa yang dibeli Rasul? Pinten? 2. Rasul beli 2 loh. Tapi pada 1 kambing cukup untuk 1 keluarga. Tapi Rasul beli 2. Lah nek ngoten harus 1 atau boleh 2? Kan begitu toh. Yang dilakukan 2, tapi beliau 1 kambing cukup untuk 1 keluarga. Ini contoh. Itu untuk apa? Memudahkan umatnya, meringankan umatnya. Bahkan dalam riwayat yang lain ketika Rasul ditanya, mengapa Rasul 2? Karena yang 1 itu untuk umatku yang tidak bisa berkorban. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang lain. Ketika Rasul memerintahkan, katamkanlah Al-Quran itu dalam 1 bulan. Itu perintah Rasul. Fi kulli syahrin. Iqra'ul Quran fi kulli syahrin, maksudnya katamkan Al-Quran itu setiap bulan.
para sahabat ada sebagian yang berkata, Rasul naik cuma 1 bulan sekali itu kita bisa lebih kuat. Ini aqwa ala aktsara min dzalik ya Rasulullah, kan gitu. Saya bisa lebih kuat dari itu, ya sudah. 25 hari sekali. Saya bisa lebih kuat Rasul, ya sudah. 20 hari sekali. Saya bisa lebih kuat Rasul, ya sudah. 15 hari sekali. Saya bisa lebih kuat Rasul, ya sudah 10 hari. Saya bisa lebih kuat sepekan. Saya bisa lebih kuat Rasul. Rasul akhirnya menutup la yafhamuha man yakra'uha aqalla min salasin. Tidak akan memahami apa yang dia baca kalau katamnya kurang dari 3 hari. Berarti Rasul memberikan pol-polnya pinten? 3 hari sekali. Jadi sebulan sekali turun-turun, yes pokoknya naik ngono maksimal 3 dina pisan katam Al-Qur'an itu. Berarti sehari 10 juz lah kayak gitu. 3 hari nanti katam. Tapi apa yang dilakukan Rasul? Aisyah bercerita, kalau bulan Ramadan aku tidak pernah melihat Rasul mengatamkan Quran setiap malam kecuali di bulan Ramadan. Berarti setiap malam Rasul khatam. Padahal sahabat dari maksimal 3 malam 3 hari sekali. Tapi Rasul semalam pun khatam Al-Quran. Itu artinya apa? Rasul yang dilakukan lebih berat dari perintahnya. Termasuk ketika ibadah haji tuh. Ketika nafar awal kan, wahai sahabatku, haji kalian sudah sempurna, kembalilah kalian ke Mekah. Apa yang dilakukan Rasul? Nambah 1 hari lagi mengambil nafar tani. Dan yang ngoten kudu nafar awal nafar tani. Ini yang menjadi masalah. Jadi Rasul memerintahkan memberikan keringanan, tapi beliau melakukan yang lebih berat. Di sini ada yang bertanya sahabat kepada Rasul. Rasul, bagaimana caranya sholat lail? Kaifa sholatul lail? Sholatul laili masna. Sholat lail itu 2 rakaat. Ini yang dipegang. Yang menyatakan 2 rakaat. Tapi ada sahabat yang bertanya kepada Aisyah. Aisyah ini kan istri Rasul. Yang melihat apa yang dilakukan Rasul di kamar ketika qiyamul lail itu. Bagaimana cara sholatnya Rasul itu? Ditanya sama sahabat. Kira-kira Rasul sudah wafat waktu itu. Tapi Aisyah menjawab. Rasulullah itu baik di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Beliau sholat 4, setelah itu 4 lagi, setelah itu 3 rakaat. Ini 4, 4, 3 ini artinya juga ini dari Aisyah. Saya ngerti gol Aisyah ini Rasul di kamar beliau. Itu Aisyah yang melihat baik di Ramadan maupun di luar Ramadan itu biasanya begitu. Berarti Rasul kebiasaannya 4. Lah sahabat tadi kan kira-kira bagaimana Rasul caranya sholat lail? Kira-kira sudah sholat lail belum? Ya belum. Tanya caranya bagaimana orang ngerti kan berarti orang melakukan. Rasul memberikan cara yang mudah. Tapi cara Rasul ternyata 4. Loh, 4 ini lebih berat dari 2. Kalau sholatnya caranya Rasul. Tadi kan Rasul kalau Ramadan setiap malam khatam Quran. Padahal Aisyah juga mengatakan la a'lamu Rasulullah, aku tidak pernah mengetahui Rasul sholat malam qiyamul lail sampai datangnya subuh kecuali hanya di bulan Ramadan. Khatam Quran semalam hanya di bulan Ramadan. Khatam Qurannya semalam di malam Ramadan itu setiap malam. Dan setiap malam menghabiskan qiyamul lail. Coba jenengan tafsirkan. Artinya di mana Rasul membaca Al-Quran? Dalam qiyamul lail. Berarti 11 rakaat 4, 4, 3 itu dalam 1 malam. Jenengan saiki dihitung. Nek 11 rakaat itu malam itu 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Malam itu 9 jam. Kira-kira nek 11 rakaat itu 4 rakaatnya anggap saya 3 jam lah kira-kira gitu ya. Jenengan kuat sholat 3 jam baru salam. Setengah jam rampung aja. Alhamdulillah rampung karawanya. Ini Rasulullah sampai akhir. Maka kalau dengan cara Rasul itu 4 jauh lebih berat. 4 itu berarti ya kira-kira 2 jam, 3 jam baru salam. Kalau 2 mungkin 1 jam salam. Istirahat dulu. 1 jam salam. 2 rakaat salam. Istirahat dulu itu lebih mudah. Tapi kalau ina atau sama kulhu, itu sing 4 lebih gampang itu. Tahiyatnya lebih sidik sebenarnya. Lebih ringan. Nah inilah macam-macamnya. Tapi kalau kita lihat 4 itu kalau menggunakan cara sholatnya seperti Rasul, itu lebih berat. Jangan kalau mau sholat 2 jam, maka gitu ya. Dengan 4 atau 2, berat mana? Berat 4. Karena kalau 2 itu pakai salam itu udah selaya-laya seri.
Istirahat sih itu. Cara cari bal-balan itu 90 menit itu ada babak 1, babak 2 itu. Orang salah 90 menit langsung gitu kan. Berat itu. Tapi di paruh sih, lah itu lebih ringan. Itu visinya seperti itu. Nah, tapi ternyata yang 4 itu ya minimalis, sedikit yang mengikuti. Oke, 2. Maka saya katakan di Muhammadiyah itu bukan oke-okean. Tapi asalkan dalilnya kuat, argumentasinya kuat, mengapa tidak? Termasuk masalah ini. Ini Muhammadiyah berbeda dengan jumhur loh ini. Jumhur ulama pendapatnya yang berhak menerima zakat mal dengan zakat fitri itu sama. Dalilnya pun sama. Innamas shadaqat. Ini kan shadaqat ini maksudnya zakat, baik zakat mal maupun zakat fitri. Jadi yang berhak ya 8 asnaf ini. Sama. Itu 3 mazhab loh kalau kita lihat nih. Hanafi, Syafi'i, Hambali. Ini kalau dalam mazhab 4. Berarti yang berbeda di sini Imam Malik. Berbeda di sini Imam Malik dari mazhab 4 itu. Dasarnya jelas surah At-Taubah dan lain-lain. Nanti ujung-ujungnya seperti itu. Nah, pendapat yang kedua, ini orang-orang yang masih siapa yang berhak menerima zakat itu, zakat fitri maksudnya, yaitu yang masih sangat membutuhkan makanan pokok. Siapa itu? Fakir dan miskin. Ini pendapat ulama-ulama Malikiyah dan itu yang dipilih oleh Imam Ibnu Taimiyah. Muhammadiyah cenderungnya lebih ke sini. Untuk zakat fitri itu lebih difokuskan kepada fakir dan miskin. Karena dalilnya sesungguhnya pakai dalil ini. Tuqmatan lil masakin. Ada 2 kan, tuhratan lisail, yang kedua tuqmatan lil masakin. Ini tuqmatan lil masakin berarti untuk memberi makan orang miskin. Miskin itu kalau disebut miskin dan fakir, itu kalau disebut salah satunya, yang lainnya masuk di dalamnya. Ini untuk fuqara, ini miskin ada di dalamnya. Ini orang-orang miskin, fuqara ada di dalamnya. Maka ini lil masakin ya, lil fuqara wal masakin. Ini yang jadi dalil ini pengkhusus untuk zakat fitri ini. Kalau zakat mal ayat tadi. Kalau para ulama yang lain itu menggunakan keumuman dalil itu tadi. Ya, ini mungkin penekanan, tapi tetap 8 asnaf itu berhak untuk menerima zakat. Alasan yang kedua, ini yang dibangun oleh ulama-ulama di Muhammadiyah ya. Jadi fokusnya kepada fakir miskin untuk memberikan makanan pokok. Zakat fitri itu harus berbeda tujuannya dengan zakat mal. Kalau zakat mal dengan zakat fitri podo, ngapain ada 2 jenis zakat? Dua perintah itu berarti mestinya tujuannya berbeda. Kalau yang sana 8 asnaf, di sini fokus kepada fakir dan miskin. Dari yang ketiga, secara akli, secara akal, zakat fitri itu seperti membayar kafaroh. Seperti membayar kafaroh atau denda. Jumlah yang harus dikeluarkan tidak bertambah meskipun hartanya bertambah banyak. Jadi dendanya enggak terkait dengan jumlah harta yang mereka miliki. Kafaroh itu. Dendanya berapa? Dendanya memberi makan 10 orang miskin, begitu ya. Ya 10 orang miskin itu. Uangnya mau 10 juta, mau 1 miliar, mau 1 triliun, ya itu enggak bertambah. 10 orang miskin itu. Nah ini kalau orangnya 1 miliar ya 10 orang miskin, 1 triliun ya 100 orang miskin, enggak begitu. Tetap 10 orang miskin. Ini kafaroh kan begitu. Jadi yang pantas memperoleh adalah orang-orang yang pantas menerima kafaroh. Dan kafaroh itu biasanya diberikan kepada fakir miskin. Kafaroh itu untuk umpamanya kita fidyah itu ya. Itu juga untuk fakir miskin. Kafaroh macam-macam. Kafaroh sumpah, kemudian kafaroh berhubungan suami istri di siang hari Ramadan itu diberikan makanan itu kepada orang miskin. Maka ini memang seperti kafaroh itu sehingga seperti orang miskin. Dan memang zakat mal dengan zakat fitri berbeda yang diukur. Kalau zakat mal yang dihitung adalah hartanya. Kalau zakat fitri yang dihitung kepalanya. Beda. Orang punya duit triliunan. Tapi anaknya cuma 2. Berarti dia zakatnya cuma 4 sok.
Kalau satu soknya 2,5 kilo, ya cuma 10 kilo. Padahal uangnya triliunan. Saya, anak umpamanya 8. Kemudian tambah 2, 10. Itu meskipun duitnya puluhan juta, tapi zakatnya lebih banyak saya. Jadi kalau 10 orang berapa itu? Rolikur saya. Selawe kilo. Apa kok selawe kilo? Selawe sok. Ya, 10 sok itu ya. 10 sok kali 2,5 itu selawe ya. Selawe. Kalau tadi yang duitnya triliunan, cuma 4 sok. Padahal duitnya lebih banyak. Yang diukur bukan duitnya, kepalanya. Ini kepalanya, duitnya pirang-pirang, kepalanya satu ya, diukur satu. Maka ini memang per jiwa, maka ini lebih ke orangnya bukan ke hartanya. Sehingga ada banyak perbedaan tadi, mestinya asnafnya pun juga berbeda, tidak sama dengan zakat mal itu tadi. Pertanyaan selanjutnya ini. Jelas kalau di Muhammadiyah yang kedua ini ya. Jadi lebih fokus kepada fakir dan miskin. Jadi meskipun boleh diuangkan, tapi uangnya itu lebih difokuskan kepada fakir dan miskin. Kalau kita untuk yang lain-lain, lebih baik ngambilnya dari zakat mal. Zakat mal yang lebih banyak itu tadi. Kalau zakat fitrinya fokuskan saja kepada saudara kita, benar-benar ini hari raya orang-orang miskin bener itu. Dapatnya sak karung rong karung itu bak dan tenan. Biasanya untuk orang resek, untuk orang karung kan itu loh. Itu bak dan tenan itu. Insya Allah membahagiakan mereka itu. Kemudian panitia zakat fitri, berhak nggak menerima bagian dari zakat fitri? Ini pertanyaan. Panitianya untuk bagian nggak itu? Baik. Ini kita. Maka saya katakan tergantung fatwanya. Jadi kalau memahami bahwa zakat fitri asnasnya 8, maka panitia itu ya amil. Karena ini zakat fitri loh. Zakat fitri kalau sama zakat mal, ya yang mengatur itu kan berarti kan amilnya di 1/8. Maka ketika ada, oh ini panitia dapat 1/8-nya karena memahami memang 8 asnaf itu. Maka panitia itu adalah amilnya. Kalau di Muhammadiyah, kalau hanya fakir miskin, berarti kalau tidak fakir dan tidak miskin, tidak berhak menerima zakat fitri. Meskipun dia ngurusi. Jadi panitia dengan amil beda itu, panitia itu. Kalau dari panitia, kecuali kalau dia panitia sekaligus amil, dia ambil zakat mal, tapi sekaligus ngurusi zakat fitri lagi. Dapatnya bagian dari zakat malnya, bukan bagian dari zakat fitrinya. Itu kalau memahami bahwa yang berhak menerima zakat fitri itu hanya fakir dan miskin. Kecuali kalau panitianya itu tadi disebutkan fakir atau miskin, maka dia berhak untuk menerimanya. Kalau dia kaya raya nggak bisa. Kalau zakat mal bisa. Karena amil itu tidak harus miskin. Pekerjaannya itu mungkin punya mobil kan, dia punya pekerjaan tetap. Karena dia menjadi amil tugasnya, dia punya hak mendapat bagian dari zakat itu. Amilnya itu ada hak untuk mendapatkannya. Di sini terangkan fatwanya. Kalau fatwa jumhur tadi, maka panitianya itu diartikan amil sehingga mereka dapat bagian. Kalau di Muhammadiyah tidak, karena fokus kita kepada fakir miskin, panitia itu hanya mendalani saja. Kemarin saya sampaikan yang dapat titipan untuk melakukan dan amil kan beda toh. Kalau yang amil zakat itu kan mendapatkan bagian. Saya maunya titip, Pak Sarwiji, saya tolong dikasihkan amplop saya zakat ini ke Mas itu, ke Pak itu, ke Mbah itu. Itu saya hanya titip ke Pak Sarwiji. Apakah Pak Sarwiji kemudian berhak mengambil 1/8-nya? Tidak, itu bukan amil. Itu hanya utusan saja. Hanya membantu untuk lancarnya zakat, pembagian zakat mal itu tadi. Itu bukan amil. Jadi nggak berhak untuk mengambil bagian. Nah sebenarnya di panitianya, kalau ini yang berhaknya fakir miskin, ya fokusnya kepada fakir miskin. Maka yang mengelola itu hanya membantu saja, bantu-bantu itu. Lillahi ta'ala itu. Kalau yang fatwa pertama, boleh, itu bagian dari dari amilnya itu. Nah, itu perbedaannya memang ada di situ. Tapi kalau di Muhammadiyah biasanya merangkap ya ada amil zakat mal, termasuk nanti memanitiani zakat fitriyah. Dia bagiannya dari zakat malnya saja gitu. Zakat fitriyahnya fokusnya kepada fakir miskin.
Kalau saya memang lebih cenderung meskipun boleh dengan harta, saya lebih cenderung diberikan berupa beras. Karena benar-benar nanti untuk makanan pokok mereka. Kalau untuk yang lainnya biar dari amal, zakat mal. Dia juga butuh ini itu. Yang miskin kan tidak hanya dapat zakat fitri. Dia juga dari zakat mal. Nah zakat mal itu yang lain-lain, zakat fitrinya tetap untuk makanan pokok dia, untuk keluarga, dia jangan kemana-mana. Nah, kadang-kadang lebih bermanfaat secara teori. Tapi secara praktek, sosok tidak begitu. Kalau satu karung itu berupa beras, ya mau tidak mau disimpan kok, disentaknya dimakan. Kalau dikasih uang 1 juta, bisa saja 1 juta langsung tukang kepit, serampung selesai. Padahal dia butuhnya dikasih beras itu untuk makanan dia sekeluarga, tapi begitu dapat 1,5 juta, wes gitu kalau bisa tukang kepit, mangannya juga tidak. Apalagi itu masih mendingan itu. Lah kalau gue macem-macem, gue judi lagi ya gitu. Itu duit lah, itu gue judi lah, itu selesai itu. Maka harta zakat kita itu akhirnya malah tidak efektif. Maksudnya bagus, tapi prakteknya ternyata tidak sebagus teorinya. Nah itu maka ya cenderungnya ya kasih makanan pokok. Saya kalau makan pokok udah gak butuh, ya kita berikan yang masih butuh makanan pokok. Itu aja. Setelah butuh makanan pokok ya serasa kayak iseng masih membutuhkan makanan pokok, itu berarti yang masih benar-benar sangat miskin. Itu cara kita memfokuskan kepada saudara kita yang miskin dalam pembagian zakat fitri. Pertanyaan selanjutnya, apakah orang yang mengeluarkan zakat fitri berhak boleh menerima bagian dari zakat fitri itu? Ini banyak ditanyakan ya. Aku zakat itu maksud aku itu. Apakah orang yang sedang mengeluarkan zakat fitri berhak menerima bagian dari zakat fitri itu? Terus ini ketika pembagian dia juga dapat. Kalau dia termasuk orang yang benar-benar miskin, maka tetap berhak. Tadi memang fungsinya zakat fitri ada dua toh. Tu'matan lil masakin sama tuhrotan lis saim, untuk membersihkan yang berpuasa. Kan yang tidak sempurna posone lah gerbang sugih toh. Wong melarat pun juga mungkin ngutang-ngutang sik lah. Golek utangan gue apa? Untuk mengeluarkan zakat fitri. Jadi randuwe tapi ngutang, nekat ngutang. Boleh enggak? Ya boleh saja karena fungsinya ada dua kok. Untuk turotal lisaim. Ya, karena dia merasa juga enggak sempurna posone ya iki dengan zakat ini mudah-mudahan kekurangan tadi tertutup dengan zakat itu tadi. Kan zakat fitri kan zakat karena berbuka tadi. Mulai bulan itu 11 bulan ke depan sudah tidak wajib zakat lagi. Maka seperti kafaroh, makanya kamu saya wajibkan keluarkan zakat ini kan begitu. Nah, itu untuk tuhratan lisaim. Maka itu. Namun kalau sebenarnya dia memang bukan termasuk fakir miskin, maka dia tidak berhak menerima zakat fitri ya. Orang kaya kemudian zakat fitri ya jangan. Karena ada di tempat yang lain bahkan ngoten itu. Jadi zakat fitri begitu sudah dikumpulkan, itu baginya tuh ke masyarakat lagi. Jadi lagi kalau zakat fitri ketika sudah terkumpul semuanya untuk loh. Kita yang kaya-kaya itu juga dapat fitrah lagi itu tak gimana? Itu berarti cara pembagiannya juga tidak tepat loh. Keluarga-keluarga kaya tetap masih dikasih. Fokuskan kepada yang benar-benar miskin sehingga bisa maksimal di dalam mendapatkan apa itu makanan pokok tersebut. Mungkin si miskin tersebut memaksa diri untuk mengeluarkan zakat karena ingin mendapatkan fadilah dari zakat fitri, yaitu tuhrotan lisaim ini. Itulah beberapa hal yang berkaitan tentang zakat fitri. Nanti kalau masih ingin mengkaji lagi, ada tema yang sudah saya siapkan, al-infaq. Tapi tadi ternyata sudah 1 jam nih. Ini al-infaq, itu saya siapkan. Nah, al-infaq. Apa dan bagaimana tentang infak, termasuk apa ya bedanya infak dengan zakat itu. Nah, nanti juga sedekah. Apa bedanya infak dan sedekah dan dengan zakat itu. Nanti akan kita gabungkan, kita kaji satu persatu, kemudian kita bedakan masing-masing sehingga kita mudah-mudahan memahami zakat, infak dan sedekah ini dengan cara yang lebih luas, lebih komprehensif.